Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elia Chandra Triana, dari program studi S1 Manajemen Unsea. Pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana masyarakat, perusahaan asuransi, dan otoritas jasa keuangan seharusnya bersikap setelah munculnya kasus besar seperti Jiwasraya dan Wana Arta. Saya tidak ingin melihat persoalan ini hanya dari sudut pandang siapa yang paling salah. Menurut saya, kasus tersebut perlu dibaca sebagai masalah manajemen industri yang melibatkan tata kelola, kualitas pengawasan, strategi bisnis, serta literasi konsumen. Kesimpulan awal saya adalah tanggung jawab memang harus dibagi, tetapi tidak sama besar karena perusahaan dan regulator memiliki akses informasi serta kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan konsumen. Artikel media asuransi tanggal 31 Maret 2026 menyebut rangkaian kasus Jiwasraya, Asabri, Wana Arta, dan Bakri Life sebagai indikasi kegagalan sistemik industri asuransi. Namun, saya memberi catatan bahwa istilah kegagalan sistemik tersebut merupakan penilaian dari narasumber dalam artikel dan bukan klasifikasi resmi dari OJK. Walaupun demikian, kasus yang berulang memang menunjukkan persoalan yang lebih luas. Konsumen sulit mengetahui kondisi sebenarnya dari aset, cadangan, dan kewajiban perusahaan. Di sisi lain, ketika penyelesaian berlangsung lama, kepercayaan masyarakat terhadap seluruh industri ikut menurun, termasuk terhadap perusahaan yang sebenarnya masih sehat. Pada 5 Desember 2022, OJK mencabut izin usaha Wana Arta Life karena perusahaan tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas dan menutup selisih kewajiban dengan aset. Pada Maret 2023, tim likuidasi telah menerima tagihan dari 7.026 pemegang polis dan terus menelusuri aset perusahaan. Sementara itu, izin Jiwasraya dicabut pada 16 Januari 2025. OJK menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyelamatan pemegang polis melalui restrukturisasi kewajiban dan pengalihan pertanggungan kepada IFG Life. Menurut saya, fakta ini menunjukkan bahwa jika masalah baru ditangani ketika sudah sangat besar, proses penyelesaiannya menjadi panjang, mahal, dan menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang polis. Di sini saya melihat ada 4 akar persoalan. Yang pertama yaitu tata kelola perusahaan, terutama dalam keputusan investasi, pencadangan, dan pengendalian konflik kepentingan. Yang kedua, desain produk dan strategi investasi yang mungkin terlalu agresif dibandingkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, pengawasan dan intervensi yang terlambat dapat membuat kerugian semakin membesar. Yang keempat, literasi konsumen memang belum kuat. Berdasarkan SNLIK 2025, indeks literasi asuransi sebesar 45,45% dan indeks inklusinya 28,50%. Tetapi literasi tidak boleh dijadikan alasan untuk memindahkan tanggung jawab utama kepada konsumen. Konsumen tidak mungkin menilai kesehatan perusahaan hanya dengan membaca polis. Menurut saya, masyarakat tidak perlu menjadi anti terhadap asuransi karena asuransi tetap penting sebagai alat perlindungan resiko. Namun, konsumen harus lebih kritis. Pertama, cek legalitas perusahaan, saluran pemasaran, dan identitas agen. Yang kedua, pahami manfaat, pengecualian, biaya, masa tunggu, serta kondisi klaim dapat ditolak. Yang ketiga, sesuaikan premi dengan kemampuan arus kas. Yang keempat, minta seluruh janji agen dituangkan dalam dokumen resmi. Yang kelima, bandingkan beberapa produk dan jangan membeli karena tekanan waktu. Yang terakhir, simpan polis, ilustrasi, bukti pembayaran, serta seluruh komunikasi. Konsumen juga perlu memahami bahwa ilustrasi bukan jaminan hasil. Setelah menjadi pemegang polis, konsumen perlu memantau status pembayaran, perubahan manfaat, dan informasi resmi perusahaan. Jika muncul masalah, langkah pertama adalah menyusun kronologi dan mengumpulkan seluruh bukti, seperti bukti transfer, percakapan, surat, dan jawaban perusahaan. Pengaduan harus disampaikan melalui unit pengaduan perusahaan dan konsumen perlu meminta nomor registrasi. Apabila penyelesaiannya tidak memadai, masalah dapat diekskalasi melalui APPK atau kontak OJK 157. Menurut saya, sikap yang paling tepat adalah tertib, berbasis bukti, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kemudian di sini ada 4 kesalahan yang perlu dihindari. Yang pertama, menganggap hasil tinggi selalu aman. Yang kedua, hanya mengandalkan penjelasan agen tanpa membaca polis. Yang ketiga, mengira perusahaan besar, lama, atau berstatus BUMN pasti bebas resiko. Yang keempat, langsung mencairkan seluruh polis karena kepanikan. Literasi yang baik tidak berarti masyarakat harus takut terhadap semua produk. Literasi berarti mampu membedakan kebutuhan proteksi, kemampuan membayar, dan risiko produk secara rasional. Kemudian bagi perusahaan asuransi, prioritas harus dimulai dari kesehatan keuangan, bukan penjualan.
Premi yang diterima bukan uang bebas, tetapi disertai kewajiban jangka panjang kepada pemegang polis. Karena itu, perusahaan perlu memperkuat peran dewan komisaris, komite resiko, fungsi aktuaria, audit, dan pengendalian konflik kepentingan. Cadangan teknis dan solvabilitas harus dijaga di atas batas minimum. Perusahaan juga harus melakukan stress test dan asset liability matching agar profil aset sesuai dengan kewajibannya. Investasi tidak boleh terlalu terkonsentrasi atau mengejar imbal hasil tinggi tanpa mempertimbangkan likuiditas dan risiko. Nah, perbaikan juga harus menyentuh cara produk dirancang, dijual, dan diklaim. Produk harus memiliki target pasar yang jelas dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Pada saat penjualan, agen perlu melakukan uji kesesuaian kebutuhan, bukan hanya mengejar komisi. Informasi harus menggunakan bahasa sederhana dan ilustrasi yang realistis. Saat klaim, proses harus cepat, alasan penolakan transparan, dan tersedia mekanisme keberatan. Menurut saya, ukuran keberhasilan perusahaan tidak cukup hanya jumlah polis terjual, tetapi juga persistensi polis, jumlah pengaduan, kecepatan klaim, dan kepuasan konsumen. OJK perlu bergerak dari pengawasan yang reaktif menuju preventif. Data solvabilitas, likuiditas, mismatch aset dan kewajiban, kemudian konsentrasi investasi, serta pengaduan harus dibaca dalam satu sistem peringatan dini. Jika terdapat sinyal bahaya, OJK harus melakukan intervensi secara bertahap tetapi cepat, misalnya meminta rencana pemulihan, membatasi produk, meminta tambahan modal, atau mengganti pengurus. Fit and proper test terhadap direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali harus tegas. Akuntabilitas aktuaris, auditor, dan pihak penunjang juga perlu diperkuat karena laporan mereka menjadi dasar pengawasan. Nah, ketika krisis sudah terjadi, OJK harus fokus pada stabilisasi dan perlindungan konsumen. Informasi publik harus diberikan secara terjadwal dan konsisten agar pemegang polis tidak hanya bergantung pada rumor. Aset yang tersisa perlu diamankan agar nilainya tidak terus berkurang. OJK juga perlu mengkoordinasikan proses hukum, likuidasi, dan restrukturisasi dengan aparat penegak hukum serta pihak terkait. Setiap pilihan yang ditawarkan kepada pemegang polis harus menjelaskan konsekuensi secara transparan. Sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab penting, tetapi pemulihan aset juga harus menjadi prioritas agar kerugian konsumen dapat ditekan. Menurut saya, tanggung jawab ketiga pihak tidak sama besar. Perusahaan menguasai informasi mengenai produk, investasi cadangan, dan kondisi keuangannya. OJK memiliki kewenangan mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menindak. Konsumen memang wajib membaca dan memberikan data yang benar, tetapi akses informasinya paling terbatas. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kasus besar hanya dijelaskan sebagai akibat konsumen kurang teliti. Literasi penting, tetapi tidak dapat menggantikan tata kelola perusahaan dan pengawasan regulator. Dalam 3 bulan pertama, masyarakat dapat mengaudit polis dan dokumennya. Perusahaan meninjau kesehatan keuangan serta produk beresiko, sedangkan OJK memetakan perusahaan dengan resiko tinggi. Pada bulan ketiga sampai ke-6, perusahaan memperbaiki insentif agen dan proses klaim, sementara OJK melakukan stress test dan inspeksi tematik. Dalam 6 sampai 12 bulan, perusahaan perlu mempublikasikan indikator layanan dan OJK mengevaluasi efektivitas intervensi. Kepercayaan akan pulih apabila masyarakat dapat melihat hasil perbaikan yang terukur. Sebagai kesimpulan, masyarakat perlu membaca, memverifikasi, menyimpan bukti, dan menggunakan kanal pengaduan resmi. Perusahaan harus mengutamakan solvabilitas, tata kelola, penjualan yang sesuai kebutuhan, serta penyelesaian klaim yang adil. OJK harus mendeteksi risiko lebih dini, bertindak lebih cepat, dan menjaga hak serta aset pemegang polis. Kepercayaan tidak pulih hanya karena industri meminta masyarakat percaya kembali. Kepercayaan pulih ketika konsumen melihat bukti bahwa klaim dibayar, pengaduan diselesaikan, perusahaan bermasalah ditangani lebih cepat, dan pelanggaran mendapat konsekuensi yang nyata. Demikian analisis dari saya. Referensi utama yang digunakan berasal dari artikel media asuransi, siaran pers, dan regulasi OJK, peta jalan pengembangan dan penguatan perasuransian 2023-2007, serta hasil SNLIK 2025. Sekian, terima kasih.